Bayangkan sebuah badai yang tak kunjung reda. Anginnya keras, hujannya dingin, dan langkahmu mulai goyah di tengah jalan yang gelap gulita. Tubuhmu gemetar menahan lelah, jiwamu terasa rapuh, dan di titik itu, hatimu hampir saja menyerah pada keadaan. Namun, tepat di tengah kegaduhan dunia yang menekan itu, tiba-tiba ada sebuah ruang sunyi yang damai merayap pelan di hatimu. Bukan karena masalahmu tiba-tiba hilang, atau badainya mendadak reda, tapi karena jauh di dalam jiwamu, kamu merasakan sebuah kepastian bahwa kamu tidak pernah sendirian. Inilah cara semesta, cara Allah memelukmu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia hadir bukan melalui kemegahan yang dramatis, melainkan lewat ketenangan yang hadir di tengah kekacauan dan harapan yang menyelinap di sela-sela keputusasaan. Penjagaannya seringkali datang dalam bentuk yang paling lembut dan paling halus, seperti cahaya kecil yang menolak padam di tengah kegelapan, namun getarannya mampu menyentuh sisi terdalam jiwamu, meyakinkanmu bahwa perlindungannya sedang bekerja dengan cara yang paling indah. Bukan lewat mujizat besar yang mengubah dunia dalam sekejap, bukan lewat penampakan yang spektakuler, tapi lewat hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian kita. Senyum yang entah bagaimana muncul di balik air mata, kekuatan yang tiba-tiba lahir saat semua terasa mustahil, atau suara kecil dalam hati yang terus berbisik dengan lembut, "Aku bersamamu, kamu tidak sendirian." Ketenangan di tengah ujian bukanlah kebetulan. Itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja tanpa alasan. Ketenangan itu adalah bukti nyata bahwa Allah sedang meneguhkan hatimu, sedang menanamkan kekuatan di dalam jiwamu yang rapuh. Ketika kamu merasa ingin menyerah, ketika semua suara di kepalamu berteriak untuk berhenti, tapi kakimu tetap melangkah, itu bukan semata-mata kekuatanmu sendiri. Allah sedang menguatkanmu dari dalam, memberimu kekuatan yang bahkan kamu sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Saat kamu ingin marah, saat amarah sudah menggebu-gebu di dadamu, dan kata-kata pedas sudah siap terlontar dari bibirmu, tapi justru kamu memilih memaafkan, itu adalah tanda Allah sedang melunakkan hatimu. Dia sedang mengajarkanmu tentang keindahan memaafkan, tentang kekuatan sejati yang ada dalam kelembutan hati. Dan ketika kamu merasa sendirian, duduk dalam kesunyian malam yang panjang, tapi hatimu tetap dipenuhi keyakinan bahwa Dia selalu ada, itulah bentuk penjagaan yang tak terlihat mata, tapi sangat nyata di dalam jiwa. Allah juga menjaga dengan cara yang tak terduga, dengan cara yang sering membuat kita terkejut dan terpukau. Bisa jadi lewat orang-orang yang tiba-tiba muncul di hidupmu, orang yang bahkan tidak kamu kenal sebelumnya, tapi mereka hadir tepat di saat kamu paling membutuhkan dukungan. Mereka membawa kata-kata yang menghibur, tindakan yang menolong, atau bahkan hanya kehadiran mereka yang membuat kamu merasa tidak sendirian lagi. Atau lewat peluang yang datang tanpa kamu sadari. Pintu yang terbuka saat semua pintu lain tertutup. Jalan keluar yang muncul di saat kamu merasa terjebak dalam labirin tanpa ujung. Pernahkah kamu mengalami momen di mana semuanya terasa buntu, tapi tiba-tiba ada solusi yang muncul dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan Allah yang datang dengan caranya sendiri. Pertolongan Allah seringkali datang bukan dengan cara yang kamu harapkan, bukan dengan cara yang kamu minta dalam doa-doamu, tapi dengan cara yang paling tepat untukmu. Cara yang mungkin tidak kamu mengerti saat itu, tapi kemudian kamu sadari adalah yang terbaik. Karena Allah melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia mengetahui apa yang tidak bisa kamu ketahui. Terkadang doa tidak dijawab dengan apa yang kamu minta. Kamu meminta A, tapi Allah memberi B. Kamu menginginkan sesuatu dengan segenap hatimu, berdoa dengan air mata mengalir memohon dengan penuh harapan. Tapi yang kamu inginkan tidak kamu dapatkan. Saat itu kamu mungkin merasa kecewa, merasa tidak didengar, bahkan mungkin merasa ditinggalkan.
Tapi percayalah, doa tidak dijawab bukan berarti doa tidak didengar. Kekecewaan, kegagalan, atau pintu yang tertutup justru seringkali menjadi bentuk perlindungan Allah yang indah. Dia tahu apa yang tidak kamu ketahui. Dia melihat masa depan yang tak bisa kamu lihat dengan mata fana ini. Mungkin kamu menangis karena kehilangan seseorang yang kamu cintai, kehilangan pekerjaan yang kamu impikan, atau kehilangan kesempatan yang kamu kejar dengan keras. Tapi di balik air mata itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk, dari jalan yang penuh duri yang tidak kamu sadari, dari hubungan yang akan melukai, atau dari kesempatan yang sebenarnya bukan untukmu. Dan di balik setiap kegagalan, di balik setiap pintu yang tertutup, seringkali ada jalan baru yang lebih indah, lebih terang, lebih sesuai dengan takdirmu. Berapa banyak dari kita yang kemudian bersyukur karena sesuatu yang dulu kita anggap sebagai kegagalan terbesar, ternyata membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik? Ingatlah kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Al-Quran. Khidir melakukan tindakan-tindakan yang tampak buruk di mata Musa, melubangi perahu, membunuh anak kecil, memperbaiki tembok tanpa meminta upah. Tapi di balik semua itu ada hikmah yang luar biasa. Perahu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja yang merampas setiap perahu. Anak dibunuh karena akan membawa kesedihan bagi orang tuanya. Tembok diperbaiki untuk melindungi harta anak yatim. Demikianlah Allah menjaga kita dengan cara yang mungkin tidak kita pahami saat ini, tapi akan kita mengerti di kemudian hari. Dengan cara yang mungkin terasa menyakitkan sekarang, tapi akan kita syukuri di masa depan. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan menghadapi ujian. Banyak orang hancur di tengah kesulitan, tersapu badai, dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi ada juga yang tetap tegar, tetap berdiri meski terhuyung, tetap melangkah meski tertatih. Jika kamu masih bisa berkata dengan penuh keyakinan, "Aku percaya Allah punya rencana indah di balik semua ini," meski hatimu hancur berkeping-keping, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa Allah sedang menjagamu. Rasa tenang di tengah badai adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Ketenangan itu ada karena Allah menurunkan sakinah ke dalam hatimu. Ketenangan spiritual yang melampaui pemahaman logika. Sakinah adalah anugerah Allah yang sangat spesial. Dia menurunkannya kepada hamba-hamba yang Dia cintai, kepada mereka yang sedang berjuang di jalannya, kepada mereka yang sedang menghadapi ujian berat. Sakinah membuat hati yang tadinya gelisah menjadi tenang. Sakinah membuat jiwa yang tadinya hancur merasa utuh kembali. Sakinah membuat mata yang penuh air mata bisa melihat harapan di tengah kegelapan. Ketenangan itu adalah bentuk tawakal. Keyakinan yang mendalam bahwa setiap takdir punya hikmah, bahwa setiap kejadian punya alasan, bahwa setiap ujian punya tujuan. Tawakal membuatmu yakin bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tawakal membuatmu tenang, karena kamu tahu bahwa Allah tidak akan pernah membiarkanmu menanggung beban yang melebihi kemampuanmu. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah keseimbangan sempurna antara berikhtiar dengan sepenuh tenaga dan menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh kepasrahan. Dan tawakal itulah yang membuatmu tetap bisa tersenyum meski hatimu penuh luka, yang membuatmu tetap bisa bersyukur meski hidupmu penuh kekurangan, yang membuatmu tetap bisa berharap meski duniamu terasa gelap. Setiap manusia pasti jatuh. Kita semua pernah jatuh dalam kegagalan, dalam dosa, dalam kesalahan, dalam keputusasaan. Tapi yang membedakan adalah kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Jika kamu pernah berada di titik terendah dalam hidupmu, di dasar jurang yang gelap,
lalu kamu bisa kembali berdiri. Itu bukan semata-mata karena kamu kuat. Itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa Allah sedang mengangkatmu. Allah tidak membiarkanmu jatuh terlalu lama. Di saat kamu merasa tidak punya energi lagi untuk berdiri, Dia mengirimkan bantuan dalam berbagai bentuk, lewat keluarga, sahabat, bahkan lewat doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang mencintaimu. Mungkin ada ibu yang setiap malam berdoa untuk kebahagiaanmu, atau sahabat yang dalam sepi malamnya meminta Allah untuk menguatkanmu. Semua doa itu adalah bentuk penjagaan Allah yang bekerja lewat hamba-Nya yang lain. Setiap kali kamu bangkit setelah jatuh, Allah sedang mengajarkanmu pelajaran berharga. Luka-luka yang kamu alami, air mata yang kamu tumpahkan, semua itu membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih utuh. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, begitulah ujian membentuk karaktermu, menguatkan imanmu, dan mematangkan kepribadianmu. Salah satu tanda terbesar bahwa Allah sedang menjagamu adalah ketika Dia mendekatkanmu kepada kebaikan. Jika kamu merasakan dirimu semakin ingin memperbaiki diri, itu adalah hidayah. Hidayah adalah pemberian Allah yang paling berharga. Cahaya itu membuat hati yang tadinya gelap menjadi terang, membuat hati yang tadinya keras menjadi lembut, membuat hati yang tadinya jauh menjadi dekat. Jika hari ini kamu merasa lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya, jangan merasa itu adalah prestasimu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Bersyukurlah dan mohonlah agar hidayah itu tidak pernah dicabut dari hatimu. Pernahkah kamu berada di titik terendah, lalu tiba-tiba muncul keinginan kuat untuk sujud dan menangis di hadapannya? Mungkin kamu berpikir itu adalah keinginanmu sendiri, tapi sebenarnya itu adalah Allah yang sedang memanggilmu kembali. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, betapa luas ampunannya. Maka jangan pernah merasa dirimu terlalu berdosa untuk kembali kepadanya. Selama napasmu masih berhembus, pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah tidak hanya menjaga dalam hal-hal besar. Ketika kamu sedang sibuk dengan dunia, lalu tiba-tiba hatimu tergerak untuk beristighfar, itu adalah bentuk penjagaan agar lidahmu tidak kering dari zikirnya. Istighfar adalah jembatan yang menghubungkan hatimu kembali kepada Allah. Istighfar adalah obat bagi hati yang lelah, sekaligus kunci rezeki dan ketenangan. Atau ketika kamu hendak melakukan sesuatu yang buruk, lalu tiba-tiba ada perasaan tidak tenang yang muncul di dadamu, itu adalah alarm spiritual yang Allah pasang agar kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Allah juga menjaga dengan cara menaruhmu di lingkungan yang baik. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mengingatkanmu pada kebaikan, syukurilah itu sebagai bentuk penjagaan Allah yang sangat nyata. Kita sering lupa bahwa rezeki harian, sepasang paru-paru yang masih bernapas, dan kesehatan adalah mahkota yang sering kita abaikan sampai kita kehilangannya. Bersyukurilah kesehatanmu hari ini. Allah menjamin rezeki setiap makhluk. Jika cacing di dalam tanah saja dijamin, maka kuatkan keyakinanmu bahwa Allah pasti akan mencukupi kebutuhanmu selama kamu terus berusaha dan bertawakal. Salah satu bentuk penjagaan yang paling menakjubkan adalah perlindungan dari bahaya yang tidak kita ketahui. Berapa banyak kecelakaan atau keburukan yang Allah palingkan dari kita tanpa kita sadari? Ingatlah, setiap saat ada malaikat-malaikat yang menjagamu atas perintah Allah. Mereka melindungimu dari bahaya-bahaya yang tidak kamu lihat dan mencatat setiap amal baikmu. Jika kamu merasa doamu belum dikabulkan, ketahuilah bahwa tidak ada satu doa pun yang hilang sia-sia. Allah mungkin menyimpannya sebagai pahala di akhirat atau menggantinya dengan menjauhkan keburukan darimu. Sahabat, perjalanan hidup ini memang tidak mudah,
Tapi satu hal yang harus selalu kamu yakini, Allah tidak pernah meninggalkanmu sejak kamu lahir, bahkan sejak kamu masih dalam kandungan ibumu. Jangan pernah merasa sendirian, sebab Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Teruslah percaya dan melangkah, karena selama Allah menjagamu, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini.